Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah komunikasi pembelajaran. Terdiri dari 4 orang. Saya sendiri Ade Ahmad Pauji dan Agan Abdul Ghani, yang ketiga Asep Panji, dan yang keempat Asep Pajar. Kami dari kelas 5C program studi pendidikan agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Siliwangi, Kabupaten Garut, akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip dasar komunikasi pembelajaran dan teori-teori pembelajaran. Baik, pada pembahasan kali ini akan dibahas tentang prinsip dasar komunikasi. Nah, di sini sudah tercantum bahwasanya prinsip dasar dari komunikasi ada 4. Yang pertama, komunikasi adalah suatu proses. Yang kedua, komunikasi adalah suatu sistem. Yang ketiga, komunikasi ini bersifat interaksi dan transaksi. Yang keempat, komunikasi dapat terjadi disengaja maupun tidak disengaja. Nah, yang pertama, komunikasi adalah suatu proses, karena kita tahu bahwasanya manusia ini adalah makhluk sosial yang tidak bisa bergerak, tidak bisa hidup, tidak bisa mencapai atau membentuk suatu peradaban tanpa komunikasi. Maka komunikasi juga melibatkan suatu variasi saling berhubungan yang kompleks, yang tidak pernah ada selain komunikasi, yang tidak pernah ada duplikatnya selain komunikasi itu gitu. Dalam cara yang persis. Jadi tidak ada yang sama selain komunikasi yang memang bisa menyampaikan sesuatu atau bisa menyampaikan seseorang terhadap tujuan. Baik itu saling hubungan antara orang dengan orang, hubungan orang dengan lingkungan, keterampilan, sikap, status, pengalaman, perasaan, dan semua aspek dalam kehidupan ini bisa dilakukan dengan berkomunikasi. Maka komunikasi adalah suatu proses untuk bisa mencapai suatu tujuan. Yang kedua, komunikasi ini adalah sebagai sistem. Nah, komunikasi yang dimaksud dengan komunikasi sebagai sistem karena berkomunikasi ini terdiri dari beberapa komponen, dan masing-masing komponen tersebut mempunyai tugasnya masing-masing. Tugas dari masing-masing komponen itu akan berhubungan satu sama lain untuk menghasilkan suatu komunikasi. Misalnya, pengirim mempunyai peranan untuk menentukan apa informasi atau apa yang akan dikomunikasikan. Atau dengan sederhananya, pengirim akan menyampaikan sesuatu terhadap orang lain. Nah, setelah tahu apa arti dari informasi yang akan dikirimkan atau informasi yang akan disampaikan, informasi tersebut perlu diubah ke dalam kode atau sandi-sandi tertentu sesuai dengan aturan sehingga berupa suatu pesan. Jadi komponen pesan yang ada kaitannya dengan komponen pengirim, bila pengirim atau bila seseorang melaksanakan atau seseorang mengatakan sesuatu, perkataan itu sebagai kode, dan sistem yang kedua itu adalah penerima. Yang pertama pengirim, yang kedua penerima. Maka ada fungsinya masing-masing. Nah, di sanalah yang disebut dengan sistem. Terus kaitan komponen pesan dengan saluran, misalnya gini. Yang dimaksud dengan sistem ini adalah jika tadi dikatakan bahwasanya kata itu sebagai kode untuk bisa mencapai atau bisa menyampaikan sesuatu. Jadi komponen pesan dengan saluran suara, maka akan ketika suara itu dilontarkan, maka akan menghasilkan gelombang suara sebagai saluran, dan ini juga akan berkaitan dengan si penerima dalam mengikuti pesan yang akan menggunakan pendengarannya untuk bisa menerima pesan tersebut. Maka itulah yang dimaksud dengan komunikasi sebagai sistem. Yang ketiga, komunikasi bersifat interaksi dan transaksi. Yang dimaksud dengan istilah interaksi
adalah saling bertukar komunikasi. Misalnya, ada orang yang berbicara kepada temannya tentang sesuatu. Kemudian temannya yang mendengar dan memberi komentar terhadap yang sedang dibicarakan itu sebagai lanjutan yang berlangsung secara teratur. Ibarat orang yang bermain diibaratkan orang yang bermain bola, satu sama lain saling mengoper gitu. Jadi ada timbal balik ketika kita ada respon, maksudnya ada respon ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita, dia merespon. Nah, itu adalah suatu interaksi. Dan yang keempat, yang terakhir, sifat dasar dari komunikasi ini, komunikasi bisa terjadi disengaja maupun tidak disengaja. Nah, ketika kita berbicara komunikasi pembelajaran, maka itu adalah suatu komunikasi yang dapat dikatakan dengan komunikasi secara disengaja. Karena pembelajaran, ketika kita belajar, maka akan ada tujuan yang memang kita ingin dicapai, baik itu dari guru sebagai pemberi informasi dan murid sebagai penerima informasi. Nah, yang selanjutnya adalah prinsip komunikasi dalam pembelajaran yang akan disampaikan oleh Pak Pajar. Mangga, silahkan Pak Pajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sepajar Lukmanul Hakim akan mempresentasikan tentang prinsip komunikasi pembelajaran. Setelah memahami apa itu komunikasi dan pembelajaran menurut pengertiannya masing-masing, sekarang kita akan membahas mengenai komunikasi pembelajaran. Komunikasi pembelajaran sendiri adalah suatu proses penyampaian pesan yang berisi gagasan atau materi pembelajaran dari pengajar kepada pembelajar untuk dapat menghasilkan suatu tindakan atau perubahan perilaku. Hal ini menunjukkan bahwa erat kaitannya antara komunikasi dengan pembelajaran, yang mana untuk menghasilkan proses pembelajaran yang efektif maka diperlukan proses komunikasi yang efektif juga. Baik pengajar maupun pembelajar perlu menyamakan pandangan untuk mendapatkan keamanan, makna, dan isi dari proses pembelajaran itu sendiri. Proses pembelajaran juga perlu memaksimalkan elemen dalam komunikasi serta menjalankan prinsip dasar komunikasi. Berikut adalah beberapa prinsip dasar komunikasi yang dapat dilakukan guna menghasilkan komunikasi pembelajaran yang efektif. Yang pertama, ada menyamakan persepsi. Dalam proses komunikasi pembelajaran, melakukan persamaan persepsi sangatlah penting. Hal ini supaya pengajar dan pembelajar sama-sama memiliki kesamaan pandangan, terutama terkait hal yang akan dipelajari. Kalau persepsi mereka terlalu berbeda, akan sulit menyampaikan isi pembelajaran yang dapat dipahami dan diterima dengan baik. Yang kedua, melatih komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah salah satu komponen komunikasi yang banyak digunakan dan paling terlihat di antara komponen komunikasi lainnya. Orang-orang yang memiliki peran dalam proses pembelajaran, terutama para pengajar, perlu mengasah kemampuan komunikasi verbal mereka. Hal ini supaya apa yang mereka sampaikan dapat lebih dipahami oleh pembelajar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atau menyebabkan pemahaman yang tidak sesuai. Yang ketiga, melatih komunikasi non-verbal. Selain komunikasi verbal, komunikasi non-verbal adalah komponen komunikasi yang teramat penting. Komunikasi non-verbal acap kali tidak terlihat dengan jelas karena banyak berupa simbol dan isyarat tertentu. Karena itulah semua pihak dalam proses komunikasi pembelajaran perlu mengasah lagi kemampuan
komunikasi nonverbal mereka untuk mendukung kelancaran dan keefektifan pemahaman belajar. Yang keempat, mendengarkan dengan baik. Mendengarkan adalah hal yang sangat penting dalam komunikasi secara keseluruhan, juga dalam komunikasi pembelajaran tentunya, terutama bagi pembelajar. Perlu untuk mendengarkan dengan baik supaya dapat memahami materi atau hal yang diajarkan oleh pengajar. Namun tentunya pengajar juga perlu mendengarkan dengan baik, mengenal pendapat pembelajaran supaya dapat memahami bagaimana cara pengajaran yang efektif dan efisien. Yang terakhir, yang kelima, memberikan respon dengan baik. Selain mendengarkan, pembelajaran juga perlu memberikan respon yang baik terhadap apa yang diterimanya. Respon yang baik bukan sekedar bilang paham atas apa yang diajarkan, namun juga menyatakan secara langsung kalau belum paham. Dengan begitu, pengajar dapat mengoreksi lagi cara mengajarkan dan berusaha untuk menyampaikan dengan lebih baik. Ya, mungkin ini ada beberapa prinsip dasar komunikasi yang dapat dilakukan guna menghasilkan komunikasi pembelajaran yang efektif, agar mungkin pengajar bisa menyampaikan bahan ajarnya dengan baik, kemudian pembelajar bisa menerima materi yang diajarkan dengan baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang selanjutnya kita bisa dilihat di sini dicantumkan bahwasanya untuk mencapai teori komunikasi pembelajaran, maka harus diruntut dulu dengan melihat dari teori-teori dari komunikasi sendiri serta teori komunikasi pembelajaran. Beberapa ahli mengemukakan bahwasanya dari komunikasi itu dibedakan, untuk pengertian komunikasi atau teori komunikasi dibedakan atas komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan bahasa, baik bahasa tulis maupun bahasa lisan. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan isyarat, gerak-gerik, gambar, lambang, mimik muka, dan sejenisnya yang tadi sudah dijelaskan dalam prinsip komunikasi. Nah, yang kedua, pembelajaran sendiri, salah satu teori dari pembelajaran memiliki bisa dilihat menurut Undang-Undang Nomor 2023 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik yang pendidik dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar. Nah, bisa dikatakan menurut arti lain adalah pembelajaran sebagai proses atau cara menjadikan orang atau makhluk hidup bisa belajar. Nah, itu adalah pembelajaran. Maka komunikasi pembelajaran adalah proses penyampaian gagasan dari seorang kepada orang lain supaya mencapai keberhasilan dalam pengiriman pesan kepada yang dituju secara efektif dan efisien. Nah, di sini ada ulasan yang memang menunjukkan bahwa ketika ada teori pembelajaran, maka belajar itu dituntut untuk saling berinteraksi, maka harus adalah komunikasi yang implisit, dan halnya ini dinyatakan sebelum para ahli yang memandang bahwa kegiatan pembelajaran ini tidak dapat dilepaskan melalui komunikasi. Terus sangat jelas bahwasanya ketika tadi disampaikan bahwa komunikasi dan teori pembelajaran memiliki keterkaitan satu sama lain. Nah, adapun hubungan teori komunikasi dan teori pembelajaran diantaranya sebagai berikut, bahwa bisa dilihat ada 13 aspek yang
mempengaruhi ketika pembelajaran berlangsung dan komunikasi harus ada di dalamnya. Untuk bisa mencapai komunikasi yang efisien, maka 13 poin ini harus ada ketika pembelajaran berlangsung. Yang pertama, peran pendidik dalam proses belajar mengajar di kelas maupun di luar kelas. Guru atau pendidik berperan sebagai komunikator atau sumber pesan atau sumber informasi. Sebagai komunikator, guru harus memiliki kredibilitas, daya tarik, dan menguasai keterampilan komunikasi. Sebagai guru atau pendidik hendaknya kredibel karena terkait dengan ilmu yang akan diajarkan kepada para siswa atau peserta didik. Guru juga jika tidak menguasai ilmu komunikasi, maka tidak akan efektif apa yang memang disampaikan. Yang kedua, guru harus mempunyai gaya mengajar. Gaya mengajar seorang guru atau pendidik menurut salah satu ahli, Ahmadi, di tahun 2005 adalah tingkah laku, sikap, dan perbuatan guru dalam melaksanakan proses pengajarannya. Gaya mengajar guru atau pendidik yang menarik dapat memberikan motivasi tersendiri bagi siswa atau peserta didik untuk giat belajar. Yang ketiga, peran siswa atau peserta didik. Nah, peran siswa atau peserta didik dalam proses belajar mengajar di kelas adalah sebagai penerima pesan atau komunikan. Nah, siswa ini dituntut ketika mereka menjadi pembelajar, maka harus menyerap informasi sebanyak-banyaknya yang hadir ketika guru sudah menyajikan materi yang diajarkan. Dan siswa pun harus berperan aktif dalam setiap pembelajaran. Yang keempat, ya tentu ketika pembelajaran itu harus adanya pesan yang disampaikan gitu. Dalam komunikasi pembelajaran, yang menjadi pesan atau materi pembelajaran adalah jenis-jenis informasi yang berkaitan dengan pengetahuan, keahlian, keterampilan, gagasan, ide, pengalaman, dan lain sebagainya. Yang kelima, media pembelajaran. Tentu saja untuk media ini sangat diperlukan karena fungsi dari media itu untuk bisa menyederhanakan pemahaman, untuk bisa menyederhanakan tanggapan dari peserta didik atau siswa, baik dalam pemikiran ataupun perasaan. Media yang digunakan pun dalam komunikasi pembelajaran tidaklah sama dengan macam-macam media komunikasi pada umumnya. Dalam artian tersendiri, terdapat beberapa ciri media yang pembelajaran atau karakteristik media pembelajaran yang harus dipahami oleh guru atau pendidik sebagai komunikator. Hal ini sangat penting karena ini terkait dengan pesan yang akan disampaikan kepada siswa atau peserta didik. Sebagai guru atau pendidik harus mampu juga memilih dan menggunakan media pembelajaran yang tepat agar pesan yang disampaikan itu benar-benar dapat diterima, dipahami oleh siswa atau peserta didik. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang seterusnya adalah interaksi. Dan dalam proses komunikasi pembelajaran selalu terjadi interaksi dua arah atau interaksi antara guru dan pendidik. Itu adalah hal yang mutlak yang harus ada dalam pembelajaran. Maka untuk bisa mencapai suatu pembelajaran pun harus ada interaksi, atau suatu tujuan pun harus ada interaksi. Yang ketujuh adalah umpan balik. Interaksi yang terjadi dalam proses komunikasi pembelajaran berimplikasi pada adanya umpan balik yang diberikan oleh siswa atau peserta didik kepada guru. Nah, umpan balik juga yang diberikan oleh siswa atau peserta didik ini memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan media komunikasi pembelajaran yang digunakan. Umpan balik ini juga memungkinkan guru atau pendidik untuk mengurangi hambatan-hambatan komunikasi yang mungkin timbul saat proses komunikasi pembelajaran berlangsung. Adapun teori yang dapat menjelaskan proses umpan balik ini adalah teori informasi dan komunikasi yang
teori inovatif yang berinovatif. Yang kedelapan adalah peran teknologi. Nah, dalam waktu sekarang teknologi dalam proses komunikasi pembelajaran berperan dalam membawa materi pembelajaran dengan tujuan untuk pengulangan, repetisi, umpan balik, inovatif, konstruktif, kognitif, dan komunikatif. Melalui teknologi ini, materi pembelajaran dapat disampaikan kepada siswa atau peserta didik yang jumlahnya besar dan lebih efektif dan efisien, juga bisa terjangkau. Yang seterusnya adalah sumber pembelajaran. Yang menjadi sumber pembelajaran siswa atau peserta didik diantaranya adalah materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru atau pendidik. Selain itu, sumber pembelajaran siswa lainnya adalah buku, tulisan, majalah, rekaman audio, video, internet, dan sebagainya gitu. Yang 10, tujuan pembelajaran. Maka ketika pembelajaran itu dihadirkan, maka di sana pastilah ada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan pembelajaran bagi siswa atau peserta didik adalah memperoleh pengetahuan dan keterampilan dan menyimpan dalam pikirannya. Dan tujuan lainnya pun dalam pembelajaran meningkatkan kemampuan peserta didik, membentuk pengetahuan, rekonstruksi, memahami menggunakan pengetahuan, fleksibilitas kognitif, dan lain sebagainya. Untuk pengajar juga atau guru dalam konteks pembelajaran ini bertujuan untuk ketika menjalankan komunikasi untuk bisa menyampaikan pesan atau informasi terhadap kebutuhan-kebutuhan dari peserta didik. Yang 11 adalah metode dan bentuk pengajaran. Maka metode dan bentuk pengajaran ini bisa dikorelasikan dengan kebutuhan yang dalam poin 12 yaitu kurikulum, dan ini sangat penting sekali untuk bisa menentukan bagaimana jalannya pembelajaran serta bisa menentukan bagaimana gaya komunikasi terhadap anak, baik itu nantinya apakah cocok atau efektif ketika dijalankan dengan komunikasi verbal ataupun komunikasi non-verbal. Yang ke-13 harusnya ada evaluasi untuk peningkatan serta pemerhati ketika pembelajaran itu berlangsung, apakah si peserta didik ini menangkap dengan keseluruhan atau tidak, yang nantinya akan ada ranah pengulangan serta untuk bisa meningkatkan dari kebutuhan atau pesan yang disampaikan kepada peserta didik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.